Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bisa bertemu saat ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami mohon bimbingan, penyertaan, dan penerangan daripada Roh Kudus, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 29 September 2020, kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya berikan judul klasik tapi mendasar, bagian yang pertama, yaitu masalah klasik. Klasik tapi mendasar, bagian yang pertama, yaitu masalah klasik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali belajar dalam pelajaran berseri. Kali ini kita akan belajar mengenai klasik tetapi mendasar. Saya sebut klasik karena ini merupakan hal yang sudah lama terjadi dan terus terjadi dan biasa terjadi. Maka disebut klasik. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar mengenai masalah klasik. Kita akan melihat contohnya dari kehidupan bangsa Israel. Apa masalah yang dimaksud? Mari kita membaca ringkasannya di ayat yang ke-6a, demikian. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Sangat melarat. Kata sangat melarat di dalam bahasa Ibrani yaitu meot dalal. Itu secara literal artinya melimpah dalam kemiskinan. Atau terlalu miskin. Maknanya adalah tidak memiliki cukup bahan, terutama bahan makanan, untuk hidup normal. Untuk kehidupan normal setiap hari, mereka tidak memiliki cukup bahan, khususnya adalah bahan makanan. Ini masalah lama, masalah yang pernah terjadi dan terus terjadi dan biasa terjadi. Tetapi ini merupakan masalah yang sangat mendasar. Sangat mendasar. Seperti apa yang dimaksud? Kita akan membaca pelan-pelan ayat 2 sampai dengan yang kelima. Demikian. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Luar biasa. Jadi selesai menabur, selesai bangsa Israel menabur, kemudian datang berbanyak-banyak. Orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur. Mereka datang dengan unta-untanya dan kemahnya. Jadi mereka berdiam di negeri orang Israel yang barusan menabur. Sementara orang Israel kan lari ke gunung, itu ke kubu-kubu, ke gua-gua, seperti yang disebutkan di sini. Perhatikan, mereka yang menunggu kemudian
hasil tanahnya itu bisa luar biasa, dan lalu dimusnahkan oleh mereka atau diambil oleh mereka. Tidak disisakan sedikit pun bagi bangsa Israel. Ini luar biasa kejamnya. Tetapi itu yang dialami oleh bangsa Israel. Maka dikatakan ringkasannya tadi sangat melarat. Jika dikaitkan dalam kehidupan bangsa Israel, yang mana mereka adalah dalam kehidupan lingkaran kehidupan, maka mereka yang pasti berbuat dosa kepada Tuhan. Itu akibat dari mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Sehingga mereka menjadi sangat melarat. Perhatikan, masalah melarat, masalah kekurangan ini merupakan masalah yang lama dalam kehidupan manusia. Khususnya juga bagi bangsa Israel. Tapi ini masalah yang mendasar karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok bangsa Israel. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Ada 3 hal. Pertama, kalau kita mengalami masalah mendasar itu, jangan terkejut. Jangan terkejut. Karena itu memang masalah manusia sejak dahulu. Sejak dahulu. Jadi jangan terkejut. Kebetulan saja kita mengalami masalah itu. Tapi yang kedua, ada baiknya kita introspeksi. Siapa tahu masalah mendasar itu, masalah klasik itu akibat dari dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Karena kita berbuat jahat kepada Tuhan, maka dampaknya, akibatnya, kita mengalami masalah klasik tersebut yang sangat mendasar. Kita introspeksi. Siapa tahu itu adalah karena dosa dan kesalahan kita. Kalau kita menemukan bahwa itu merupakan dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, kita berseru kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6b. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Karena mereka menemukan itu akibat dosa mereka. Akibat mereka berbuat jahat kepada Tuhan. Maka masalah yang sangat mendasar mereka alami. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Demikian ketika kita menemukan bahwa masalah mendasar, kebutuhan pokok, itu karena dosa dan kesalahan kita. Kita berseru kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kesalahan kita. Kalau kita mengalami hal itu, dan kita bisa introspeksi, kita menemukan titik temu itu, atau titik masalah itu, dan kita berseru kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya berdoa supaya kita tidak mengalami masalah yang mendasar ini. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya bertanggung jawab untuk tidak berbuat jahat kepada Tuhan, supaya tidak mengalaminya. Mari kita hidup di dalam kebenaran, sehingga Tuhan memelihara kita dalam situasi apapun. Tuhan pelihara kita karena Dia menganggap kita berkenan di hadirat-Nya, oleh sebab kita hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih atas firman Tuhan ini. Terima kasih atas pembelajaran ini. Kami bersyukur karena kami bisa mendapatkan intinya, yaitu supaya kami tidak mengalami masalah klasik ini, masalah mendasar ini, yaitu supaya kami berbuat benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih atas peringatan ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami merenungkannya setiap saat dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu, atas peringatan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.